Budi adalah seorang pria paruh baya, memiliki usaha jualan bensin eceran di pinggir jalan. Usahanya sepi karena harga Pertamax yang semakin mahal. Wah Budi, sepi amat malam ini. Biasanya masih ada yang mampir beli bensin. Ya Mat, sejak harga Pertamax itu naik gila-gilaan, orang jadi lebih milih buat irit-irit bensin. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Kalaupun naik motor, ya diirit-irit banget jualan begini mah, jadi ya makin sepi. Bener juga sih. Ya Pak, aku juga merasakan bensin sekarang itu boros banget di kantong. Kemarin aja aku isi full tank, dompet langsung jebol. Padahal baru beberapa bulan lalu masih bisa dapat loh lebih banyak. Ya, aku juga bingung, setiap aku itu nonton TV pasti ada aja yang muncul berita tentang menaikkan harga Pertamax naik. Dan yang paling baru ada berita tentang penjualan Pertalite, ngakunya jualan Pertamax. No, coba lihat sendiri. Kenaikan harga Pertamax kali ini mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Harga minyak dunia yang terus melonjak menyebabkan harga bahan bakar di dalam negeri ikut terdampak. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi ini karena berimbas langsung pada biaya transportasi dan juga harga kebutuhan pokok yang lainnya. Lihat tuh Mat, bener kan kataku? Baru aja naik kemarin, sekarang udah naik lagi. Katanya sih harga minyak dunia lagi nggak stabil, makanya kena dampak sampai ke kita. Alasan aja itu mah Pak, dulu juga pernah begitu. Tapi ya tetap aja ujung-ujungnya rakyat yang susah. Aku aja sekarang mikir kalau mau jualan jauh mending nebeng teman atau naik angkot sekalian. Tapi ya gitu, angkot juga jadi lebih mahal karena bensin mahal. Ya semua kena efeknya. Dulu dagang bensin eceran lumayan lah, bisa buat makan sehari-hari. Sekarang mau beli stok bensin aja harus mikir. Aku takut kalau beli banyak nggak laku, malah rugi. Lagian sekarang juga orang lebih milih langsung ke SPBU ya. Meski harga yang mahal, setidaknya mereka itu dapat takaran yang pas kalau beli eceran dan lebih mahal dikit. Betul Mat, aku juga sadar kok. Makanya aku itu jual dengan untung yang tipis saja. Tapi tetap aja makin lama makin nggak jalan. Kalau gini terus aku harus cari usaha yang lain nih. Ya sudahlah Pak, sekarang isi dulu saja 2 liter deh, biar motor aku itu bisa jalan sampai ke rumah. Mudah-mudahan besok ada keajaiban, harga bensin bisa turun lagi. Amin Mat, meskipun keajaiban begitu rasanya mustahil sekarang ini ya kan. Budi mengambil botol bensin dari estalase, menjualnya ke tangki motor Rahmat. Esokan harinya teman Budi yang bernama Darman datang ke warungnya yang kemudian mengeluh tentang minyak jelantah bekas yang sulit dijual karena tidak ada yang mau membelinya walaupun harganya murah. Ini minyak jelantah makin numpuk di rumah aku. Aku udah coba tawarin kemana-mana nggak ada yang mau beli. Mau aku itu kasih harga murah juga tetap aja mereka itu nolak. Jadi bingung harus gimana lagi nih. Wah Dar, aku itu nggak paham banget situasi kamu itu. Aku itu paham banget situasi kamu. Sekarang apa-apa makin susah, orang jadi makin pilih-pilih. Tapi sebenarnya minyak jelantah itu masih bisa dimanfaatkan asal kita tahu caranya. Maksud kamu gimana Bud? Aku sudah mencoba cari cara, tapi tetap saja tidak ada solusinya. Gak mungkin aku itu buang minyak sebanyak ini. Bisa-bisanya malah bikin polusi lingkungan. Ya juga ya, kalau dibuang gitu aja habis sia-sia. Tapi kalau dipikir lagi, kira-kira minyaknya bisa dipakai buat gantiin bensin gak sih? Aku coba aja ya. Ini dia, kalau minyak jelantah ini aku campur sama Pertamax pasti modal jauh lebih kecil dan untungnya lebih berlipat. Toh orang-orang nggak bakal sadar mereka itu cuma butuh bensin murah. Lagi pula siapa yang bakal curiga ya kan? Aku cuma seorang penjual bensin secara biasa. Kalau ini berhasil, aku itu bisa meraup keuntungan yang besar tanpa keluar banyak modal. Darman pun nggak bakal curiga sedikit pun. Ini adalah ide yang brilian. Bud, kok malah ngelamun? Jadi gimana ini minyak jelantah aku? Gimana cara manfaatinnya? Oh iya, yaudah gini aja Dar. Bawa aja minyaknya besok, aku siap beli tapi tentunya dengan harga yang murah ya. Nggak mampu aku kalau beli yang mahal-mahal. Semakin banyak semakin bagus. Ya beneran Bud. Ya udah deh, makasih banyak ya Bud. Kalau masalah harga mah gampang nego. Daripada nggak laku dijual, mending ada yang beli walaupun harganya murah. Ya udah, besok aku pasti bawain lebih banyak lagi ya. Aku senang banget akhirnya ada yang mau beli minyak ini. Yo santai aja Dar, semua pasti ada gunanya kalau kita itu pintar mengelola. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Aku mau
pindahkan semua jelantah-jelantahnya dulu. Ya Man, hati-hati di jalan. Oke, langkah pertama sudah selesai. Lalu keesokan harinya si Darman datang dengan mobil ke rumah Budi untuk menjual minyak jelantah. Wah Dar, tumben-tumbenan kamu itu datang pagi, bawa mobil lagi, bawa mobil banyak lagi. Ya, sesuai janji aku bawain minyak lebih banyak dari kemarin yang mumpung ada yang mau beli. Aku sekalian bawa stok sebanyak mungkin. Mantap, memang harus begitu. Kalau ada kesempatan manfaatin sebaik mungkin ya. Ngomong-ngomong, Bud, minyak ini sebenarnya mau dipakai buat apa ya? Biasanya kalau ada yang mau beli dalam jumlah banyak seperti ini, pasti ada tujuan tertentu. Itu rahasia perusahaan, yang penting aku itu beli, kamu untung, aku juga untung, gimana? Ya sudah kalau begitu. Yang penting minyak ini laku. Aku gak mau pusing mikirin kemana perginya. Ini Dar, sesuai kesepakatan itu dulu ya, biar gak ada yang kurang. Aku percaya kok, tapi ya udah aku hitung dulu ya biar sama-sama enak. Oke Bud, pas banget jumlahnya, kalau butuh lagi kasih tahu saja aku ya. Aku siap membawakan kapan saja. Pasti Dar, kalau ini jalan terus kita bisa saling menguntungkan. Sekarang stok udah banyak, tinggal eksekusi rencana operasan ini modal kecil untung yang besar. Kalau lancar dalam waktu singkat, aku itu bisa meraup keuntungan lebih besar dari jualan bensin biasa. Di malam harinya Budi mulai mencampurkan minyak jelantah ke dalam drum Pertamax. Akhirnya saatnya eksekusi. Rencana ini semua harus pas, nggak boleh ada yang mencurigakan. Oke, kalau campurannya kebanyakan, warnanya bisa berubah terlalu pekat. Tapi kalau terlalu sedikit, untungnya nggak maksimal. Harus ada cara, harus cari perbandingan yang pas nih. Udah mulai kelihatan nggak beda jauh, tapi belum cukup, tambahin lagi dikit lah. Ini dia, hampir nggak bisa dibedakan. Nggak ada yang bakal sadar kalau ini bukan Pertamax murni. Modal murah untuk berkali-kali lipat. Oke, besok tinggal langkah terakhirnya saja, langkah uji coba. Besok uji coba, besok diuji coba aja pakai motorku. Sekarang aku tidur dulu lah, udah ngantuk soalnya. Keesokan harinya Budi mencoba bahan oplosan ke motornya sendiri. Oke, saatnya pembuktian kalau motor ini bisa jalan dengan bahan bakar ini. Berarti nggak ada alasan buat pelanggan nolak. Harusnya nggak ada masalah sih, bahwa nggak jauh beda sama bensin biasa. Cuma ada sedikit tambahan ya, sedikit modifikasi biar lebih hemat modal. Asapnya agak lebih banyak daripada biasanya. Nggak masalah, yang penting jalan. Orang-orang juga nggak bakal terlalu peduli asal harganya lebih murah. Berhasil. Ini adalah bisnis yang bakal berhasil, yang menguntungkan. Tinggal cari pelanggan aja sekarang. Lalu mereka sudah yakin dengan Pertamax oplosannya. Budiman kemudian mulai mempromosikan Pertamax oplosannya dengan harga yang lebih murah. Ayo, Pertamax murah, yuk, lebih hemat, lebih irit. Nggak usah antri di SPBU, di sini langsung isi gas. Harga yang lebih murah membuat dagangan Budi laris. Banyak para pelanggan mulai beralih membeli bensinnya Budi. Ini beneran lebih murah. Kok bisa ya? Biasanya harga bensin di eceran nggak jauh beda sama SPBU. Ya Ton, aku udah dapat stok bagus, jadi bisa jual lebih murah. Tenang aja, kualitas tetap oke kok. Kalau beneran lebih murah, aku mau coba deh Bud. Lumayan buat sehari-hari, motor aku itu boros banget soalnya. Betul Bu, daripada bayar mahal di SPBU, mending di sini aja, coba isi 1 liter dulu. Nanti kalau puas pas bisa balik lagi. Di malam harinya saat Budi menghitung keuntungan yang mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan modal yang semakin kecil.
Budi mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Oh gila, ini baru namanya cuan. Siapa sangka modal makin kecil tapi untungnya makin besar. Gak perlu capek-capek, orang-orang tetap beli. Mereka cuma peduli dengan harga murah, bukan kualitas. Dunia ini emang penuh dengan peluang, dan yang paling pintar pasti bisa memanfaatkannya. Kalau aku terus kayak begini, dalam waktu singkat aku itu bisa punya warung bensin terbesar di daerah ini. Orang-orang selalu takut kehabisan bensin ya, tapi mereka akan beli daripada siapa saja yang jual lebih murah. Aku udah nemuin celahnya. Ini baru namanya bisnis cerdas. Aku nggak butuh bensin mahal, yang penting mereka itu nggak sadar kalau ini adalah campuran. Kalau ada yang tanya, bilang aja aku itu punya jalur distribusi murah. Mereka nggak bakal mikir panjang, dan yang paling penting dapat bensin harga miring. Besoknya aku bakal beli lebih banyak minyak jelantah. Mungkin malah naikin kapas campurannya. Dia kemudian menelpon Darman Budi, meminta Darman lebih banyak memasok minyak jelantah dan bahkan membayar lebih mahal agar stoknya itu tetap tersedia. Halo Dar, gimana lah kabarnya? Nggak ganggu kan? Budi, enggak, santai aja. Ada apa-apa? Tumben, nelpon malam-malam begini. Gini Dar, minyak yang kamu jual ke aku bagus banget, dagangan aku itu laris manis. Jadi aku butuh lebih banyak lagi. Bisa nggak kamu kirimin stok yang lebih banyak mulai besok? Wah serius? Bisa sih, tapi aku tuh harus mengumpulkan dulu stok di tempat aku. Aku juga nggak terlalu banyak sekarang. Tenang aja Dar, aku itu bakal bayar lebih mahal dari sebelumnya. Yang penting stok aman terus. Aku tuh butuh supply rutin, jangan sampai putus dong. Waduh, kalau gitu menarik juga ya Pak. Kalau harganya naik, aku tuh bisa lebih cari barangnya. Tapi kira-kira Budi butuh berapa banyak? Sebanyak yang kamu bisa dapatkan, Dar. Pokoknya jangan tanggung-tanggung ya. Kalau perlu gandeng orang-orang lain buat nyari lebih banyak lagi. Aku nggak mau kehabisan stok. Baik, aku itu bakal cari cara untuk mengumpulkan lebih banyak. Besok aku kabarin lagi kalau sudah ada barangnya. Mantap Dar, aku itu tunggu kabar besok ya. Jangan kecewain aku ya. Oke, siap Bud. Namun keesokan harinya, beberapa pelanggan mengeluh motor mereka terasa berat dan knalpotnya berasa lebih tebal daripada biasanya. Aku mau tanya, ini bensin kemarin aku itu beli kok kayaknya ada yang beda ya. Motor aku tuh jadi terasa berat banget tarikannya, nggak enak, dan knalpotnya juga berasa tebal banget lagi. Serius Ton? Masa sih? Mungkin mesin motor kamu itu kotor atau ada yang perlu diservis. Cuaca juga belakangan ini tidak menentu, bisa jadi pengaruh dari situ. Tapi aneh ya Pak, motor aku juga sama biasanya nggak begini, padahal sebelumnya isi bensin di sini nggak ada masalah apa-apa. Waduh, kalau banyak yang mengalami kayak gini, bisa jadi memang udahnya lembab. Coba kalian pakai motor seperti biasa dulu, nanti juga normal lagi. Ya udahlah, mungkin memang cuma kebetulan. Tapi kalau masih kayak begini terus, aku bakal cari tempat lain buat isi bensin. Santai aja Ton, kalau nanti masih ada masalah, balik lagi ke sini. Kita cari solusinya bareng-bareng. Aku yakin ini cuma efek sementara saja. Para pelanggan itu akhirnya pergi dengan wajah setengah percaya. Tak lama setelah pelanggan itu pergi, seorang pelanggan datang dengan motor mogok dan curiga kalau baru saja mengisi bensin dari Budi. Tuh Budi, ini gimana sih bensinnya? Kamu yang aku beli kemarin, baru aja aku jalan sebentar, motor aku itu mogok. Mogok? Wah, kenapa bisa begitu Bu? Mungkin ada masalah di mesinnya. Kamu udah lama nggak diservis kali? Nggak mungkin Pak, sebelumnya isi bensin di sini motor aku itu nggak ada masalah. Baru sekarang tiba-tiba mati total. Aku tuh curiga ini gara-gara bensinnya deh Pak. Aneh juga ya, padahal bensin itu diisi. Padahal bensin di sini tuh sama kayak yang lain. Kamu yakin ini bukan karena busi ataupun karburator kamu kotor? Kadang mesin suka rewel kalau udah lama nggak dicek. Aku rutin servis Pak, dan anehnya bukan cuma aku yang mengalami hal tersebut, tapi aku tadi ketemu Anton, Bu Jumi, sama Tono. Mereka juga bilang motor mereka itu terasa aneh setelah diisi bensin. Wow, jangan-jangan cuma kebetulan saja Bu. Udara belakangan ini memang lagi lembab, bisa bikin performa motor turun. Coba deh motor kamu itu didiemin sementara, terus coba nyalain lagi. Biasanya nggak lama lagi balik normal. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia kemudian coba mengikuti saran Budi dan mendorong motornya yang masih mogok ke sebuah bengkel.
Wah, kenapa nih Bu? Mau di jalan? Iya bang, baru aja isi bensin ke tempat Budi. Motornya tiba-tiba mati. Nggak biasanya sama sekali. Bisa curiga nggak? Bisa dicek nggak? Mekanik itu pun mulai membongkar tangki bensin. Lah ini kenapa bensinnya kayak begini? Nggak biasanya ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Ini ada semacam residu berminyak di tangki. Bentar, aku ambil botol buat nampung sampelnya ya. Ini sih bukan bensin murni, ada campuran minyak goreng bekas dalamnya. Astagfirullahaladzim, siapa yang jual bensin seperti ini ya? Serius bang? Waduh, aku baru aja beli dari warung Budi. Jangan-jangan dia itu jualan bensin oplosan lagi. Kalau benar ada banyak minyak goreng di bensinnya. Ini bisa merusak mesin motor. Harus dikuras semuanya ini. Nggak bisa dibiarkan, kita harus kasih tahu yang lainnya juga. Kalau ini beneran dari warung Budi, banyak orang yang bisa kena. Masalahnya Bu, kita itu nggak bisa diam saja. Kita harus sebarkan berita ini kepada orang-orang sebelum lebih banyak motor yang rusak gara-gara bensin oplosan. Ibu itu mulai menghubungi para pelanggan lain. Berita tentang bensin oplosan Budi mulai menyebar ke seluruh kampung. Karena berita tentang Pertamax oplosan milik Budi mulai menyebar, membuat Budi mulai panik karena takut diamuk para massa. Aduh gimana ini? Kenapa bisa secepat ini ya? Beritanya nyebar baru aja tadi pagi semuanya aman. Sekarang orang-orang udah mulai ngomongin kita. Enggak mungkin mereka itu bisa buktikan. Gak ada yang tahu kalau aku yang campurin minyak goreng ke dalam bensin. Tapi kalau bengkel itu bongkar tangki motor pelanggan dan nemu sisa minyaknya, waduh ini gawat banget. Percuma kalau aku itu kayak begini, tapi nggak bisa nikmatin. Kalau masa datang dan ngamuk, aku itu bisa dibebasin. Waduh, harus gimana ini ya? Apa aku kabur aja dulu? Tapi kalau aku itu kabur, mungkin jelas aku itu punya salah. Mereka pasti lagi ngomongin aku nih. Waduh, kalau mereka itu datang ke sini, aku tuh harus siap-siap kabur. Gak ada cara lain, aku tuh harus kabur. Kalau aku tuh tetap di sini, aku itu bisa dihabisi oleh para massa. Aku harus keluar dari kota ini secepatnya. Budi kemudian masuk ke dalam mobil. Oke, tinggal nyalain mesin dan langsung gas saja. Gak ada yang bisa ngejar aku juga kalau aku itu cepat pergi. Budi mencoba menyalakannya, tapi tidak ada suara bensin menyala. Ia mencoba lagi, tetap tidak ada reaksi. Ia melihat indikator bahan bakar ternyata sudah habis. Sial, bensinnya habis. Kenapa aku itu nggak ngecek dulu ya sebelum buru-buru? Kalau aku itu keluar sekarang buat beli bensin, pasti langsung ketahuan dan diajar oleh massa. Waduh gimana ya? Sebentar, aku udah pernah dicobain di motor dan cuma bikin asapnya lebih tebal. Harusnya nggak masalah. Lalu dipakai di mobil kan? Daripada aku itu keluar dan ketahuan, lebih baik aku itu coba pakai ini. Dengan cepat Budi mengambil dan mulai menuangkan Pertamax oplosan ke dalam tangki mobil. Ya udahlah, yang penting jalan. Aku itu nggak bisa mikir panjang banget. Artinya sekarang waktunya pergi sebelum terlambat. Dalam waktu itu, Budi berkendara keluar kota melalui jalan tol. Saat ia melaju kencang, mobilnya mulai berebut. Hampir sampai. Aku itu harus keluar dari kota ini secepatnya. Selama aku itu bisa kabur, semuanya akan baik-baik saja. Apa-apaan ini? Kenapa mesinnya jadi berebut? Jangan bilang ini gara-gara bensin oplosan lagi. Sial, kenapa harus mogok sekarang sih? Aduh gimana ya? Astagfirullahaladzim, kalau mobil ini tetap di sini bisa-bisa aku itu ditabrak. Aku itu harus keluar dan dorong mobil ini di bahu jalan. Budi mencoba menghindarkan mesin sekali lagi, tetapi tetap saja tidak menyala. Yo nyalalah, jangan mati sekarang. Kalau aku itu keluar sekarang, ada kemungkinan aku itu bisa selamat. Aduh gimana ini? Budi akhirnya memutuskan untuk keluar. Aduh, apa yang dirusak sekarang ya? Kenapa mobil ini nggak bisa jalan? Ini pasti gara-gara bensin oplosan itu. Sial, kenapa aku itu harus pakai itu sih? Aku tuh pikir cuma bakal bikin mesin berasap lebih tebal, tapi ternyata lebih parah dari yang aku kira. Dari kejauhan suara klakson nyaring terdengar. Astagfirullah, ada yang di tengah jalan, mobil mogok. Sialnya remnya nggak akan cukup buat berhenti. Budi terpaku di tempatnya, tubuhnya kaku, kakinya seolah-olah tertanam di sebuah aspal.
Tidak mungkin. Aku itu masih punya kesempatan. Aku bisa. Terlambat, truk itu kemudian menghampiri Budi dengan keras. Tubuhnya Budi tergeletak di aspal. Mobilnya hancur total. Budi pun meninggalkannya di tempat.